Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Buria. Hari ini kita akan belajar materi fikih di kelas 4, bab tentang zakat fitrah. Zakat fitrah biasa dikeluarkan setiap pada bulan Ramadan menjelang bulan Syawal. Zakat itu sendiri secara bahasa dia memiliki arti apa? Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci atau bertambah, berkah dan tumbuh, dan juga baik serta mensucikan atau membersihkan. Itu tadi pengertian zakat secara bahasa. Sedangkan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Tidak hanya yang kelebihan harta, semua orang muslim harus mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Zakat wajib dikeluarkan setiap orang muslim. Orang-orang yang berhak menerima zakat, ada 8 asnaf atau 8 golongan mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat sesuai pada firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Itu surat At-Taubah ayat 60 sebagai dasar orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Surat At-Taubah ayat ke-60. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah fakir, miskin, amil zakat atau panitia zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gharim atau orang yang berhutang, fisabilillah atau orang yang berada di jalan Allah, wafir riqab, pembebasan hamba sahaya tadi sudah, fisabilillah dan juga ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal pada saat perjalanan di jalan Allah sehingga mereka membutuhkan bantuan. 8 kelompok yang berhak menerima zakat tadi sudah Buria jelaskan satu persatu. Ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan juga kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada miskin. Orang yang memiliki harta tapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil. Orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat ada mu'alaf, orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal atau baru menyatakan masuk Islam. Kemudian ada riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya atau kegiatan yang bertujuan untuk membebaskan segala bentuk perbudakan. Kemudian ada gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan sehari-harinya. Kemudian ada fisabilillah atau orang yang berada atau segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama Islam. Dan yang terakhir ada ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga
membutuhkan bantuan. Itu tadi 8 kelompok penerima zakat. Buria ulangi lagi, ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, ghurim, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Fakir tadi orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau miskin itu dia punya kerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sekarang waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah. Adapun waktu mubah. Waktu mubah itu waktu yang paling umum dilakukan oleh umat Islam, yaitu sejak awal tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sedangkan waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah. Buria ulangi, kalau yang mubah sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, yang wajib sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Id. Yang ketiga ada waktu sunnah, yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Buria ulangi, setelah subuh tanggal 1 Syawal. Waktu makruh setelah Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Itu tadi waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu haram setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi ada 5 waktu pengeluaran zakat. Muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Siapakah yang tahu apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang dikenal kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Syaratnya dia beragama Islam, menemui 2 waktu, yaitu antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian mempunyai harta lebih dari kebutuhannya. Buria ulangi, syarat wajibnya beragama Islam, kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada seorang yang Islam. Merdeka, kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat. Yang pertama tadi beragama Islam, yang kedua merdeka atau mereka bukan hamba sahaya, dan hartanya dimiliki secara sempurna. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Jadi bukan merupakan kepemilikan dari orang lain. Mencapai nisab atau mencapai takarannya zakat. Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya mencapai nisab. Nisab zakat harta berbeda-beda tergantung jenis harta bendanya. Jadi setiap harta itu tidak bisa. Yang kelima, telah haul. Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Panitia zakat atau orang yang mengurusi penerimaan dan juga pengeluaran zakat. Sekarang manfaat zakat fitrah. Bukan hanya memberi sebagian harta bagi muslim yang mampu, tetapi banyak sekali manfaat yang ada dalam zakat fitrah. Yang pertama, membersihkan diri dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang sudah kita jalani selama 1 bulan penuh. Keutamaan membayar zakat fitrah. Yang pertama, mensucikan harta dan meningkatkan nilai keimanan. Mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati dengan memberitahu orang lain, hartanya menjadi berkah, diampuni dosa-dosanya, dan juga apa manfaat zakat fitrah bagi muzaki dan mustahik. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, mustahik itu orang yang menerima zakat. Bagi muzaki atau bagi orang yang mengeluarkan zakat, tadi sudah Buria jelaskan, melaksanakan kewajiban, mensucikan diri, menyempurnakan puasa sebagai ungkapan rasa syukur,
dan juga menanamkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Itu tadi manfaat zakat fitrah bagi orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Sekarang manfaat zakat fitrah bagi mustahik atau orang yang menerima zakat. Mempererat hubungan antara sesama muslim. Kemudian dapat terpenuhi kebutuhan hidup mustahik dan keluarganya, dan juga dapat menyelamatkan iman dan Islam mustahik dari kekafiran. Itu tadi